Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata taqfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shrah sudurana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, di mana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengkaruniakan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk bertolak ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita Bapak Ibu menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua ini kelak di akhirat menjadi jalan dimudahkannya kita menuju ke jannahnya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah hati yang yakin iman akan menjadi kuat. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, yaitu hari kiamat, tidak bermanfaat malun itu harta, wala banun dan anak, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, orang yang hadir di hadapan Allah membawa hati yang salim. Ini ayat ini pendek, namun memberikan kepada kita Bapak Ibu satu petunjuk yang sangat berharga, di mana ternyata Allah menyampaikan usaha seorang hamba yang akan bermanfaat besok di akhirat itu bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak, tetapi adalah orang yang beruntung di hadapan Allah itu mereka membawa hati yang salim. Dari padahal kita tahu di dunia ini banyak orang berlomba-lomba mencari keduniaan, all-out 24 jam non-stop, mereka luar biasa meraih perangkat-perangkat dunia ini, tapi ternyata ketika tidak memiliki hati yang salim itu layan pak. Bahkan di dalam tafsirnya dijelaskan, layakil mar'a min adabillah maluhu walawit tada bibil al dijahaban. Tidak akan bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah di neraka. Apa itu? Hartanya, meskipun sepenuh bumi itu dia miliki emas. Ini Allah sampaikan kepada kita petunjuk yang sangat berharga. Meskipun kita punya emas, sepenuh gunung, sepenuh bumi ya, sepenuh bumi, seandainya, tapi kayaknya tidak ada yang punya lah segitu. Paling banter ya gelang lah, cincin. Bahkan walau iftada bimantil ardi
pikirannya itu dia punya anak, anaknya seluruh manusia yang ada di bumi ini. Itu untuk menyelamatkan adab Allah itu tidak akan bisa. Dikuatkan lagi dengan surat Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Penduduk neraka itu saling melihat dan ngomong, ya Rabb, kalau bisa saya tuker adab neraka ini yang hari ini saya rasakan dengan anak-anakku yang ada di dunia yang dulu aku lahirkan. Silahkan ya Allah, Engkau ambil anakku, Engkau masukkan di dalam neraka, tapi saya masuk surga ya Allah. Ditukar itu. Padahal anak niku Bapak Ibu tentunya niku Masya Allah disayang-sayang ya Allah. Dengar hamil yang pertama itu bahagia banget, dirawat, dikontrol ya. Kalau lahiran dipilihkan dokter yang bagus, obat yang bagus ya. Ketika lahir dirawat tenanan ya. Kalau anaknya rewel ya, orang tua juga nggak bisa tidur ya. Bahkan kalau nggak sembuh-sembuh, melihat anaknya kasihan nangis, terus dia berucap, ya Allah pindahkan penyakit anak saya ke dalam diri saya ya Allah. Saya nggak tega ya Allah melihat anak saya sakit ya Allah. Itu di dunia. Kalau di akhirat, ya Allah anak saya masukkan ya Allah ke dalam neraka, asalkan saya bisa masuk jannah ya Allah. Entah itu anak saya yang keberapa, jumlahnya 10 ya Allah, masukkan semuanya ya Allah. Nah, zaman dulu itu orang-orang tua kita dulu itu anaknya banyak Pak ya. Berapa? Sak lusin. Sekarang berapa? Paling banter gitu. Ya, 2 anak cukup. Wa sahibatihi wa akhihi. Kalau kurang ya Allah, anak saya kok kurang untuk menebus diri saya biar saya selamat dari adab neraka, kemudian saya masuk jannah ya Allah. Kok kurang anak saya persembahkan masuk neraka ya Allah. Saya rela ya Allah, tambahin ya Allah. Istri saya ya Allah. Istri yang kalau di dunia Masya Allah pengantin anyar itu Masya Allah janjinya kayak kepentut-pentut ya Pak ya. Aku cinta kamu selamanya sampai mati gitu ya. Ternyata yang meninggal istrinya dulu, baru 2 hari. Kenapa Pak? Nah. Di dunia ya Allah ucapkan cinta-cinta, luar biasa sayangnya dituruti ya. Makanya kalau seorang suami itu kalau cinta sama istri itu butuh pembuktian, memang betul. Katanya cinta istri ya. Nikah 15 tahun istrinya minta bakso aja nggak pernah diberikan. Ya Allah kalau kurang istri saya ya Allah, tambahi lagi. Wa akhi, saudara-saudara saya ya Allah, kakak-kakak saya, adik-adik saya. Silahkan ya Allah, Engkau masukkan semuanya ke dalam neraka. Asalkan satu ya Allah, saya masuk jannah. Wa fasilatihi allati tuwi. Kalau masih kurang ya Allah, berapa tadi Pak? Baru 3 ya. Anak, istri, saudara. Yang keempat, apa itu? Orang-orang yang pernah melindunginya di dunia. Siapa yang dulu pernah melindunginya di dunia, yang pernah menjadi backing-backingnya, yang pernah dulu menjadi pembela-pembelanya. Ya Allah, kewaliannya, ya Allah di akhirat ini semuanya masukkan ke dalam neraka asal satu ya Allah. Saya masuk jannah ya Allah. Masih kurang. Wa man fil ardi jami'an summa yuji. Dan ini Pak, kalau kurang ya Allah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini
yang jumlahnya kurang lebih 7 miliar kau masukkan ke dalam neraka untuk menukar diri saya, seorang diri ini, supaya saya bisa masuk jannah, ya Allah. Mahal banget. Jannah itu mahal. Bandingannya menungso sak dunya. Itu pun Allah jawab, kala innaha ladho. Sekali-kali gak bisa. Tidak bisa. Neraka itu apinya nyala-nyala, bergejolak, yang siap membakar dirinya. Tidak bisa ditukar. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, qalbun salim itu penting sekali untuk kita miliki sewaktu kita di dunia sebagai bekal untuk keselamatan kita di akhirat. Karena nanti anak harta itu kalau orang diadab oleh Allah nggak bisa menjadi tebusan. Nah, apa makna qalbun salim? Ya, diterangkan oleh para ahli tafsir. Satu, salimun minasyirki. Nah, niki Bapak Ibu sisuk sing napa niku tiyang niku tengarsanipun Allah niku saged beruntung niku ngoten. Teng donya atine slamet saka kemusyrikan, saka kesyirikan. Dari sanajan yang sewu, sanajan masalahnya gede, sanajan ekonomi lagi sulit, sanajan musibahnya kata, sanajan ujiannya gak abot, tapi ampun sekali-kali bergantung, berkorban kepada selain Allah. Laniki apa meneh naudzubillah yang sampai mati dalam kondisi berbuat syirik. Itu berita ini baru-baru ini. Sing menelan korban itu 11 kungkum jabi kan itu. Jadi paling laut kungkum ngoten penobak atur bengi-bengi. Ya Allah. Salimun minasyirki Bapak Ibu. Niki sing saged beto keselamatan sesuk teng akhirat. Yang kedua, salimun minasyaki. Lah niki teng dunya niku selamat dari keraguan. Ragu. Tidak dia tidak akan ragu. Selamat dari keraguan. Enggak ragu terhadap Al-Qur'an, enggak ragu terhadap hadis-hadis Nabi. Boten ragu kalih janji-janji Allah, boten ragu kalih ancaman-ancamanipun Gusti Allah. Iki sesuk sing saged nyelametke dhewe. Yang ketiga, salimun sahihun. Sing disebut salim ta mriki atine niku sehat. Gampang trimo nasihat, gampang dikandani, gampang nerima kebenaran, gampang berbuat baik. Kalau mau berbuat jelek dia tahan karena hatinya sehat. Gampang sholat, enteng ngaji, enteng maca Quran, enteng sedekah, pokoknya entengan lah. Niku tandane hatine sae. Abot yen maksiat. Berarti atine niku sehat. Nomor terakhir, salimun bin afatil mal wal bani. Selamat saking bahayane fitnah harta lan anak. Maksudnya napa? Maksudnya tidak diperalat oleh harta sehingga melalaikan akhiratnya. Bapak Ibu rahimakumullah, titik poin kita teng mriki napa? Salimun binasa. Di antara modal utama niku yen awake dhewe niku ajeng napa sukses ning akhirat niku yakin atine selamat saking keraguan. Nah, mulane yakin itu termasuk sebagai napa Bapak Ibu? Sebagai syarat bahwa keselamatan kita teng akhirat bisa tengah sanepun Allah. Karena Allah sudah terangkan tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Lah salim dan mriki yakin kalih Gusti Allah. Lah apa makna yakin?
Nah niki yakin niku napa to? Yakin itu menurut para ulama al-yakinu nggih. Al-yakinu sabatun wa imanun laisa ma'ahu syakun. Ya. Yakin itu pokok iman tenanan nggih, mboten enten keraguan di dalam hatinya. Apa? Fayarul ghaib kalih perkawis ghaib sing boten pernah didelok, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga nggih. Alladzi akhbarallah wa rasuluhu kana hadir baina yadayhi. Jadi yakin sing dikabar-kabarke kalih Gusti Allah lan dikabar-kabarke kalih Rasulullah seakan-akan ada di hadapannya. Nah ini gue yakin sesuatu yang nggak pernah dia lihat. Soalnya Bapak Ibu yakin itu penting. Lah modalnya yakin itu nopo? Ilmu. Soalnya ulama yang istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ilmu yakin, apa? Ainul yakin, hakul yakin. Nah, ilmu yakin itu nopo? Ilmu. Oh, sing jenenge swarga niku ya Allah. Seluas langit dan bumi. Nang aturan itu, niku ilmu tok niku. Pengetahuan tentang sesuatu, tapi belum merasakan. Oh, dan napa niku iki kula contohnya swarga mawon lah. Neraka malah ampun lah. Dan kita selamat nggih. Oh, ning swarga niku ana sungai-sungai madu, sungai-sungai susu. Aku ngangge akal nggih, mungkin bingung jenengan. Lah kok yen sungai madu aku renang piye? Beli kekabut. Ampun nggih. Karena swarga niku sintine enak ngoten. Dipan-dipane bertelekat emas, masyaallah. Lah pomone sing ketok widodari lho. Hurun itu bermata jendin itu bulatan mata hitamnya itu lebih mendominasi daripada putihnya. Jernih. Karena kecantikan wanita itu dilihat dari mata. Nah yang putih kabeh ya Pak. Hah? Ini ya mungkin. Kulitnya juga putih, saking putihnya itu aliran darahnya ngarep kelihatan. Dan dengan mikir-mikir malah gila, kok cindil. Wes, sing penting swarga ora kecewa ngoten iki. Ilmu ngertos kehidupan surga kaya ngeten to, ya Allah. Ilmu. Lah, kemudian yang kedua ainul yakin nalika seorang hamba niku meninggal. Kemudian diletakkan di liang lahat, lalu ditinggal oleh para petakziah. Datanglah dua malaikat pendudukan. Man robuka nikoniah. Pertanyaan kubur itu buatan rusak sinau. Oh diapal tuh, man robuka robi Allah, nggak usah. Enten tiang niku meh mlebu Islam niku buatan purun, goro-gorone wedi tekoni. Soalnya pertanyaan nanging nggo bahasa Arab. Niki sing jawab bukan masalah kaya pertanyaan pas ujian niki sing masalah sing jawab niku amale dhewe. Sejauh mana kekuatan keyakinan kita kalih Gusti Allah teng dunya. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah niku besok akan menguatkan dia sejauh mana dia itu sabar dan kuat ketika di dunia. Jadi kalau dia itu kuat istiqomah di dunia, istiqomah sholat, istiqomah mau Quran, istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah otomatis mungkin teng akhirat gampang lah jawab. Didukung oleh kalih sing urip niku ndongake, mintakan istighfar disunahke nggih tiyang bar dikubur niku. Napa diundungake istighfar ben supaya kuat nalika ditekoni malaikat. Karena fa'innahu yus'alul an, karena pada waktu itu dia lagi ditanya. Nah, ketika piyambake saged jawab, maka dia dilihatkan nikmat swarga.
sejauh mata memandang. Kayak sesuk nggonanku insyaallah. Baru melihat. Oh, insyaallah. Mulane wong-wong iman itu Bapak Ibu yang ada di kubur itu dia pingin segera kiamat. Ya Allah, cepet kiamat ya Allah. Aku wis ora kanthi pingin ngerasain nikmat yang jauh lebih lezat daripada nikmat di kubur. Sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang gak beriman itu ketika mereka gak bisa jawab mendapatkan siksa di kubur, dilihatkan besok siksamu lebih berat lagi, maka dia ingin jangan kiamat dulu, yang kubur sabun naik air. Baru yang ketiga hakul yakin, dia bisa merasakan nikmatnya jannah di hutan akhirat. Bermula dari ilmu. Mulai Bapak Ibu kata-kata ilmu, sebab ilmu itu membawa keyakinan. Al yakin ba'dal ilmi, yakin itu setelah ada ilmu, mantep. Jadi kalau ada ilmu itu enak, nggak akan bergoyang, ya, nggak akan bingung ini. Sebab dia punya prinsip di atas keilmuan. Mulai menuntut ilmu itu penting supaya kita itu semakin hari semakin yakin. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, apa sifat ahlul yakin dalam kehidupan sehari-hari ini? Tentu tanda-tanda orang itu keyakinannya baik. Ya, yang pertama, ya, sifatu ahlul yakin saya bacakan dulu ya. Sifatu ahlul yakin waqad mayyazallahu ibadatal mutayaqqinin hakul yakin bisifatin laisa inda ghairi. Sifat-sifat orang yang yakin itu Allah bedakan dengan yang lain. Tidak sama. Tidak sama. Beten. Wong sing yakin biasa sing ragu niku beten. Mulane kan kalau ada orang yang maksiat itu seakan-akan kehilangan ketakutan kepada Allah, kehilangan keyakinan sebentar gitu ya. Kalau dia yakin betul-betul akan terjaga dari kemaksiatan, kuat di dalam ketaatan kepada Allah. Lah diantaranya ciri-ciri ahli yakin itu yu'minuna bil ghaib. Nah, ini ahli yakin itu mengimani sesuatu yang gaib yang gak pernah dia lihat. Maksudnya gaib kemungkinan apa? Gaib al-hayah ma ba'dal maut, adanya kehidupan setelah kematian. Nah, ini harus kita yakini. Proses setelah kita mati itu nanti mengalami beberapa fase itu bisa ada, ya. Dari sakarat, kemudian alam barzakh, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian di mahsyar. Nah, jenengan baca itu, ya. Beberapa fase-fase itu ngeri, ya. Di mahsyar itu matahari didekapkan di atas kepala kita itu 1 tilak. Ada yang berjujuran keringatnya selutut, semata kaki, sepaha, ada yang ditenggelamkan karena kemaksiatannya. Ada yang dikasih oleh Allah lindungan, sabatun yudhilumma fidili yaumalailah, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ini tuh Masya Allah. Ada hisab, ada mizan, ada catatan amal, prosesnya kata ya. Ada syirat, ada jannah, ada nar. Yang kita persiapkan itu ya Allah cuma 3 tahun, tapi yang kita hadapi itu Masya Allah berat sekali gitu. Mulane betul-betul manfaatkan gitu, waktu yang Allah kasih sama kita di dunia ini. Maka orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu Masya Allah efeknya luar biasa. Para ulama ngendikan skala. Orang itu kalau iman dengan yang gaib, mengimani betul bahwa insya Allah besok itu yang namanya kematian di barzakh sampai neraka atau surga itu ada, kuat. 4 hal ini akan dapat kepada diri seorang mukmin. Tunggal al-ikhlasu bil amal. Orang itu kalau iman kepada Allah gaib, sesuatu yang gaib itu
adanya kehidupan setelah kematian kita besok itu satu, membawa keikhlasan. Insya Allah ibadah ikhlas, sedekah ikhlas, karena dia yakin sebaik-baik balasan itu adalah balasannya Allah. Makanya kalau kita beramal itu kalau terhadap manusia itu rugi. Contoh, takut tinggalkan maksiat, gara-gara manusia rugi nih. Wah manusia sing ditakut ini mung sesuk boten saged nglametke teng neraka. Mulane Imam Syafi'i ngendika ghayatullah la tutrak wa ghayatun nas la tudrak. Keinginan cari ridho Allah itu nggak boleh kita tinggal. Tapi kalau boleh ridhone manungsa boten enten ujungnya. Nah, ini loh. Tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu gitu. Baik aja diomong, apalagi ya jelek. Makanya ini mau pakai kudung itu dirasani. Wah itu ampun, jangan takut. Mau pakai kerudung itu baru ya, lewat depan rumahnya tetangga itu digasai, disindir, dipanggil Ustadzah. Oh gitu. Nggak usah takut. Ya, karena kalau kita nuruti mereka sebenarnya nggak pakai jilbab itu, apa bisa nolong atas kemaksiatan kita lagi gitu. Ini kan, insya Allah ikhlas dalam beramal. Dan ini sedekah nih ngoten, memberikan makan, memberikan bantuan. Wonten surat Al-Hujurat, surat Al-Insan ayat 8 dan 9, surat Ad-Dahr gitu. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Mereka memberikan makan dan minum kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, liwajhillah, ikhlas mengharap wajahnya Allah. La nuridu minkum jazaa, saya sedekah itu, saya ngasih itu enggak berharap balas budi darimu, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Jadi ini, ngeten niku mboten gampang loh. Tapi kalau ada keyakinan kita terhadap balasan Allah jannah, hilang itu. Insya Allah ikhlas itu. Kadang-kadang nggih ngoten. Mantu nyai kunjungan, tetangganya 2 rumah sampai kanan. Ya, dan dikasih kunjungannya Masya Allah, isinya kebak. Seminggu kemudian yang kita kasih 2 rumah itu mantu. Kemudian dia bagi kunjungan, rumah kita lewat, dilewati. Wah itu muji keikhlasan itu. Layo, biasanya ibu-ibu layo, labelnya malah corong, layo, terus ke diri. Aku ya, ini batangnya, bahasa mantu ini dilewati, titenono, ngeri nih, titenono aku mati ya. Aku mantu anak yang terakhir. Itu tidak boleh. Nah ini loh, ini betul gampang. Tapi kalau ada keyakinan ini, saya waktu sampai rapopo, rapatnya, tidak apa-apa. Kita harus ikhlas karena balas orang ngarep. Ini Bapak Ibu, jadi kekuatan keyakinan terhadap sesuatu yang gaib niku bisa memotivasi keikhlasan kita. Yang kedua, al-quwatu 'alal haq, al-quwatu 'ala ibadah. Yang kedua, orang kalau sudah yakin dengan apa? Iman dengan yang gaib, ngimani surga, ngimani neraka dan sak piturute nggih, insyaallah dia akan semangat di dalam meniti kebaikan, kebenaran, di dalam dia beramal soleh. Nah ini
dia akan beramal soleh lebih kuat karena dia yakin janji Allah. Terus pokoknya enten keutamaan di waktu apa saja dia rakus. Malam betul laksanakan tahajud, di situ ada waktu, ada keutamaan, dia nggak mau lewat. Ada kesempatan dia nggak mau lewat. Karena orang kalau di dalam kitab Minhajul Muslim itu enten bab tentang ada kepada diri sendiri. Di antaranya apa? Muhasabah. Muhasabah itu masalah efeknya luar biasa. Dia itu orang beriman itu hitungan. Urusan akhirat itu hitungan betul. Dia nggak mau rugi. Karena ulama mengatakan orang yang muhasabah itu melihat kewajiban sebagai modal. Sebagaimana pengusaha melihat kewajiban itu sebagai modal. Orang beriman melihat kewajiban sebagaimana pengusaha melihat itu modal dagang, modal utama. Kemudian orang beriman menilai ibadah sunnah itu sebagai keuntungan, sebagaimana pengusaha menilai itu sebuah keuntungan. Yang ketiga, orang beriman menilai kemaksiatan itu sebagai kerugian yang besar. Mulane penting nih. Wong pedagang itu, masya Allah, pembisnis, pengusaha itu, dalam urusan dagang hitungan kok, dimuhasabah kok. Ya aku modalnya dulu, kok rugi ya. Akhirnya mikir supaya untung. Sampai ngikut apa pelatihan gitu direwangi neng hotel ngantek rong dino 3 yuta ngundang mentor wah lho niku lho urusan dino ngantek kok ngoten niku supaya branding usahanya itu laris gimana trik-triknya di era industri 4.0 ini era gadget ini gimana ini boleh dunia ngantek direwangi nginap neng hotel 3 dino berapa itu lawai dulu ini boleh akhirat paling nggak ada 3 dino paling maghrib nanti bisa gratis menang itu konco menang itu apa menang Masya Allah ngene kok ya ora gelem niku Masya Allah niki jadi betul-betul memanfaatkan maksimal gitu Bapak Ibu amal solehnya itu kalau nggak kuat, nggak ada keyakinan nggak akan mungkin ada kemauan untuk mengerjakan. Mulanya penting sekali selalu membahas tentang masalah keutamaan. Jadi digolek kok beriman itu. Yang ketiga, orang tuh kalau yakin, insya Allah al-i'tiqad bima dhahiri dunyawiyah. Dengan kehidupan dunia niku ora patek terlalu lah bahkan tidak sampai melalaikan goro-goro dunia sampai melalaikan enggak. Bagi orang yang beriman dengan hari kiamat itu dunia sebagai batu loncatan, bukan malah mengorbankan akhirat untuk dunianya. Wonten sahabat Abu Tolhah itu goro-goro sholatnya telat, goro-goro kebun itu. Beberapa lihat Abu Tolhan kebunnya apa ini soalnya dia ada sungai ini yang ngalir goro-goro sih kebun telat sholatnya ini kebunnya langsung diwakaf gitu. Luar biasa goro-goro kue aku telat sholatnya memang dulu apa-apa Pak gak ada toko sholatnya telat tokonya diwakaf bisa mangan apa nah ini keimanannya benten ya Masya Allah. Jadi tidak silau, tidak iri dan dengki atas kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, tetangganya. Tidak silau, tidak iri, biasa. Karena menganggap ini, dia menganggap wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi justru dia iri kalau ada temennya, tetangganya kok amal solehnya lebih tinggi daripada dirinya. Ya, itu makanya ada nasihat ulama kalau lihat urusan dunia, lihatlah ke bawah. Dalam urusan kezuhudan
bawah supaya kita bersyukur, banyak bersyukur. Tapi kalau lihat akhirat ke atas supaya kita bisa fastabiqul khairat. Jangan dibalik urusan dunia dulu ini dhuwur padahal rak mampu dibuat-buate nganti utang-utang. Hanya gara-gara gengsi. Bahaya. Bahkan sampai saudaranya nggak tahu apa-apa dibenci gara-gara nikmat dunia itu. Tangganya itu pukul atine ngerongkol gitu. Wong koncone iku lho bayar PKK, ya sak enteng putih ngono iku ya, sampe isi-isi bertanya. Akhirnya nesu. Ya, alah paling ya utang, padahal pingin. Akhirnya tekan omah ngomong karo bapak, Pak sampean iku nikah kalih kula 15 tahun, gelange karet terus. Aku mau lho PKK nikah ge setahun, gelange ya Allah, tangan kanan kroncok, tangan kiri pelak, sikile ya ono, sopune sisa. Jujur jawab, gelang karet malah awet. Niku. Awet gue jebret gue, Pak. Nah ini Bapak Ibu, jadi keyakinan itu Masya Allah dasar sekali memotivasi keimanan kita, dan ini adalah yang bisa menyelamatkan kita besok di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah pelihara keyakinan yang baik ini sampai kita mati, sehingga kita besok menghadap Allah membawa qalbun salim, sehingga kita selamat dari azab Allah. Amin ya robbal alamin. Berkata Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu dan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.